There's a clear intention from both sides to once they get to have possession just to. Aber an der Schussbahn Gonzalo Garcia kommt. Sag doch, man muss nur was sagen. Ja, kommt genau sein Tadel, kann auch nichts mehr machen. Und der Kerl. Real Madrid harus puas membawa pulang 1 poin setelah ditahan imbang Real Betis dengan skor 1-1 pada Sabtu, 25 April 2026, dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil ini menjadi pukulan telak bagi pasukan Alvaro Arbeloa dalam misi mengejar Barcelona di puncak klasemen La Liga. Vinicius Junior sebenarnya sempat membawa Los Blancos unggul lebih dulu pada menit ke-17. Namun, kemenangan yang sudah di depan mata sirna seketika di masa injury time. Mantan bek Barcelona, Hector Bellerin, muncul sebagai pahlawan tuan rumah lewat gol telatnya yang dramatis. Hasil imbang ini membuat Barcelona kini unggul 8 poin atas Madrid di peringkat kedua. Skuad asuhan Hansi Flick berpeluang melebarkan jarak menjadi 11 poin jika berhasil mengalahkan Getafe esok hari. Kondisi ini jelas membuat peluang Madrid kembali meraih gelar juara semakin menipis, atau bahkan sirna dengan 5 laga tersisa. Tampil di hadapan pendukung lawan, Madrid sebenarnya memulai laga dengan cukup menjanjikan. Mereka mampu meredam tekanan awal yang dilancarkan oleh para pemain Betis. Efektivitas serangan balik menjadi kunci Madrid unggul di babak pertama. Manchester City kembali memuncaki klasemen Liga Inggris untuk pertama kalinya sejak pekan pembuka musim ini. Situasi ini terjadi setelah berbulan-bulan narasi menempatkan Arsenal sebagai kandidat kuat juara. Kemenangan tipis 1-0 atas Burnley membawa City unggul secara produktivitas gol, meski selisih gol mereka masih sejajar dengan Arsenal. Persaingan belum selesai, tetapi momentum kini mulai berpihak pada tim asuhan Pep Guardiola. Dengan peluang meraih 3 trofi domestik, perjalanan City musim ini berubah dari keraguan menjadi ancaman serius. Ada informasi menarik seputar masa depan Michael Carrick di Manchester United. Manajemen Setan Merah dilaporkan punya keraguan untuk mengangkatnya menjadi manajer permanen Setan Merah. Michael Carrick kembali ke Old Trafford sebagai pelatih intri mereka sejak awal tahun kemarin. Ia dipercaya menggantikan Ruben Amorim yang memutuskan berpisah dengan pihak Setan Merah. Manchester United sendiri dikabarkan baru menunjuk manajer permanen mereka di musim panas nanti. Mereka ingin manajer permanen baru ini bisa membuat mereka meraih banyak kesuksesan. Saat ini, Michael Carrick dijagokan banyak pihak untuk menjadi manajer permanen MU. Namun pihak Setan Merah sendiri dikabarkan masih menyimpan keraguan pada diri pelatih 44 tahun tersebut. Rencana Manchester United dan Manchester City untuk mendapatkan jasa Elliot Anderson di musim panas nanti mendapatkan kendala baru. Nottingham Forest dilaporkan menaikkan harga jual sang gelandang di musim panas nanti. 2 musim terakhir, Anderson menjadi rising star di Premier League. Sang gelandang menunjukkan performa yang impresif di lini tengah Forest dan ia kini jadi langganan tampil di timnas Inggris. Performa apik Anderson menarik perhatian Manchester United dan Manchester City. Kedua tim papan atas Inggris itu ingin menjadikan Anderson sebagai jenderal lini tengah mereka yang baru di musim depan. BBC Sports melaporkan bahwa kedua tim ini mendapatkan kendala dalam perekrutan Anderson. Sang gelandang dikabarkan akan dibanderol dengan harga yang sangat mahal di musim panas nanti. Inter Milan kini berada di ambang meraih gelar Serie A musim ini. Mereka hanya membutuhkan sedikit langkah lagi untuk memastikan dominasi di kompetisi domestik. Tim asuhan Christian Chivu tampil konsisten sepanjang musim. Keunggulan poin yang besar membuat mereka unggul jauh dari para pesaing. Dengan 5 pertandingan tersisa, Inter unggul 12 poin dari Napoli dan AC Milan. Situasi ini membuka peluang besar untuk mengunci gelar lebih cepat. Akhir pekan ini bisa menjadi momen penentuan bagi Inter. Namun, hasil tim lain juga akan sangat berpengaruh pada kepastian gelar. Juventus mulai mempertimbangkan langkah besar di sektor pertahanan menjelang musim baru. Federico Gatti berpotensi dilepas demi membuka jalan bagi kedatangan Kim Min-jae dari Bayern Munchen. Bek timnas Italia itu sebelumnya menjadi pilihan utama di era Massimiliano Allegri hingga Igor Tudor. Namun, posisinya kini berubah setelah kedatangan Luciano Spalletti di kursi pelatih. Gatti mulai kehilangan tempat di starting 11 dalam beberapa laga terakhir.
Pelatih lebih sering menurunkan kombinasi back lain yang dinilai lebih sesuai dengan sistem permainan saat ini. Meski demikian, kontribusi Gatti tidak sepenuhnya hilang. Ia sempat mencetak gol penyeimbang penting saat menghadapi AS Roma di Olimpico yang berpengaruh pada perebutan posisi 4 besar. Presiden UEFA, Alexander Čeferin kembali menyoroti polemik penggunaan VAR dalam sepak bola modern. Ia menilai interpretasi aturan yang ada saat ini kerap membingungkan, bahkan bagi dirinya sendiri. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah konferensi di Madrid. Čeferin menyoroti bahwa kebingungan ini tidak hanya dirasakan oleh supporter, tetapi juga oleh pihak yang berada di dalam struktur sepak bola. Situasi ini menunjukkan bahwa teknologi yang seharusnya membantu kejelasan justru memunculkan pertanyaan baru. Terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan interpretasi aturan, seperti handball. Masa depan Manuel Neuer di Bayern Munchen kembali menjadi sorotan. Laporan terbaru menyebutkan adanya kesepakatan kontrak baru, tetapi pihak klub justru memberikan sinyal berbeda. Sejumlah media di Jerman mengabarkan bahwa kiper veteran itu telah memutuskan bertahan lebih lama. Bahkan, kontrak baru disebut sudah siap untuk ditandatangani. Namun, pernyataan resmi dari internal klub menghadirkan gambaran yang tidak sejalan. Hal ini membuat situasi menjadi lebih dinamis dan belum bisa dipastikan arah akhirnya. Pertandingan Angers versus PSG pada pekan ke-31 Ligue 1 2025 hingga 2026 akan digelar di Stade Raymond Kopa. Pertandingan Liga Prancis ini dijadwalkan kick-off Minggu, 26 April 2026, jam 00 waktu Indonesia Barat. PSG datang ke markas Angers dengan misi sederhana, yaitu menjaga jarak di puncak klasemen. Kemenangan 3-0 atas Nantes menjadi respons cepat setelah sempat terpeleset. Tim asuhan Luis Enrique menunjukkan stabilitas yang semakin matang. Dalam 5 laga tandang terakhir di semua kompetisi, mereka selalu menang tanpa kebobolan di 4 pertandingan. Secara statistik, PSG juga tampil dominan saat menghadapi tim papan bawah. Sepanjang musim ini, mereka belum kehilangan poin melawan tim di paruh bawah klasemen. Rekor pertemuan juga berpihak mutlak kepada Les Parisiens. Mereka memenangi 19 duel terakhir melawan Angers di semua ajang. Manchester City resmi membuat satu rekrutan di deadline day bursa transfer. The Citizens resmi mendatangkan Manuel Akanji dari Borussia Dortmund. Di musim panas ini, City memang agak sepi belanja. Usai merekrut Calvin Phillips dan Erling Haaland, sang juara bertahan IPL tidak belanja-belanja lagi. Menjelang penutupan bursa transfer, City digosipkan ingin melakukan satu perekrutan. Pep Guardiola disebut-sebut butuh bek tengah baru di timnya. Rumor itu ternyata benar adanya. Hari ini, Kamis 1 September, The Citizens resmi mengumumkan transfer Manuel Akanji dari Borussia Dortmund. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, agar tidak ketinggalan berita bola terbaru setiap hari.